If you close your eyes, close your Sidang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat tanggal 15 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 23-PDT-G-2023 Palembang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah Pak Indra sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah Hakim sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baiklah Pak Indra, silakan panggil para pihak untuk masuk di ruang sidang. Kepada pihak penggugat atas nama Fadia Marceliana beserta kuasa hukumnya Muhammad Ilham Bintang SHMH dan pihak tergugat atas nama Reski Setiawati beserta kuasa hukumnya Eri Febriano SHMH dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 23-PDT-G-2023-PNLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marceliana sebagai tergugat melawan Reski Setiawati selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, penggugat atas nama Fadia Marceliana dan kuasa hukum atas nama Muhammad Ilham Bintang SHMH. Baik, silakan kuasa hukum tergugat mohon maju ke depan untuk menyatakan surat kuasa. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menuntut diri ke saudara. Baik, Yang Mulia. Nama Muhammad Ilham Bintang SHMH. Bekerja di kantor advokat Kansal. Alamat Jalan Perjuangan Nomor 4 Jo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Kepada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, tergugat atas nama Reski Setiawati. Hadir yang mulia, kuasa hukum tergugat atas nama Eri Febriano SHMH. Baik, silakan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa. Setelahnya, majelis hakim ingin saudara menentukan diri saudara. Baik yang mulia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, saya Eri Febriano SHMH, bekerja di kantor advokat Poligon, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 54, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, yang mulia.
Baik, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Kami akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang hari ini ditunda 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Panitra? 22 Februari 2023 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023, sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023 Palembang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Panitra, silakan panggil para pihak untuk masuk di ruang sidang. Kepada para pihak, penggugat, tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023/PNLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marceliana sebagai penggugat melawan Reski Setiawati selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir Yang Mulia, penggugat atas nama Fadia Marceliana. Dan kuasa hukum atas nama Muhammad Ilham Bintang, SH/MH. Kepada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir Yang Mulia, tergugat atas nama Reski Setiawati. Hadir Yang Mulia, kuasa hukum tergugat atas nama R. Febriano, SH/MH. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan surat gugatan. Pada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk perhatian yang utama. Baik, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya akan membacakan surat gugatan perdata kepada yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 67 1310 Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30116. Dengan hormat, kami yang bertantangan di bawah ini, nama Muhammad Ilham Bintang, SH/MH, umur 27 tahun,
Pekerjaan advokat, alamat Jalan Gubernur Haji Ahmad Lestari, Lorong Harapan, RT 42 RW 06 Jagabari. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2023 yang dilampirkan dalam surat ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Fadia Marceliana Aryani, alamat Jalan Raya Palembang, Prabumuni, Desa Karangenda, Kecamatan Lubang, Kabupaten Muarani. Pekerjaan pengusaha kosmetik PSP, yang mana telah memiliki tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut, yang akan mendatangani serta mengajukan surat gugatan yang akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, kami mengajukan gugatan kepada Saudari Reski Setiawati, alamat Jalan Tanjung Barangan, Perumahan Barangan Hills, RT 04 RW 03 Bukit Baru Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 301309. Pekerjaan pengusaha kosmetik MSK, yang mana disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk permasalahannya ada sebagai berikut. Yang pertama, bahwa awalnya di antara keduanya, yaitu antara penggugat dan tergugat, memiliki kemiripan dari segi produk dan kemasan. Kedua, bahwa penggugat telah mengirim somasi kepada tergugat karena dituduh mengklaim nama produk dan dari kemasan dari penggugat. Ketiga, bahwa pihak tergugat telah melawan hukum dengan tidak menanggapi somasi yang diberikan oleh penggugat. Keempat, bahwa telah dilakukan pendaftaran nama oleh tergugat pada tahun 2016, tetapi tergugat mendaftarkan di hak kekayaan intelektual dalam bentuk minuman, serbuk, bukan kosmetik. Sedangkan penggugat mendaftarkan nama pada tahun 2021 di Haki sebagai kosmetik dan diberi nama Haki for Cantik Skincare. Maka berdasarkan segala apa yang tertulis di atas, penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Palembang memeriksa dan memutuskan. Primer, yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Kedua, menyatakan tergugat telah melawan hukum. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Keempat, meyakinkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau with fury, meskipun ada upaya hukum virgin atau banding. Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain subsidiar, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Ilham Bintang, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap mengajukan surat gugatan? Siap Yang Mulia. Kami mewakili pihak tergugat akan menjawab surat gugatan dari pihak penggugat. Baik, silakan dibacakan. Mohon izin Yang Mulia. Di sini saya selaku kuasa hukum tergugat akan membacakan eksepsi atau surat jawaban tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum tergugat Eri Febriano SHMH, advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat Jalan Soekarno-Hatta nomor 54 Bukit Baru, Kecamatan Ilir 1 Barat 1 Kota Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pemberi kuasa dari Reski Setiawati selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal pada 10 Februari 2023. Dengan ini perkenankanlah saya selaku kuasa hukum dari tergugat mengajukan jawaban atas gugatan para penggugat yang tertanggal pada 10 Februari 2023 sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Yang kedua, bahwa tergugat tidak memiliki maksud iktikat buruk mengenai produk yang serupa sebagaimana yang dimaksud penggugat. Selanjutnya, mohon kepada majelis hakim sekalian yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, atau need of conflict berat. Yang ketiga, memberikan jangka waktu tambahan untuk pihak tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada penggugat. Dan yang terakhir, membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak penggugat. Seandainya pengadilan berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex actuo ex bono. Palembang 10 Februari 2023. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, tertanda tangan Eri Febriano SHMH. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara kuasa hukum tergugat atas eksepsi atau jawaban dari saudara. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Maaf yang mulia, karena ada suatu halangan, kami mewakili penggugat belum menyiapkan jawaban atas eksepsi. Kami mohon waktunya untuk 7 hari untuk mempersiapkan replik yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah waktu dan hari sudah cukup? Cukup yang mulia. 7 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Litra? Hari Sabtu tanggal 1 Maret 2023 yang mulia. Baik, karena pihak penggugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda sidang pembacaan jawaban replik dari penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dilanjutkan kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 1 Maret 2023, sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023 Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Anita, silakan panggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang. Kepada para pihak, penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023/PNLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marsiandiana sebagai pihak penggugat melawan Reski Setiawati selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban replik saya lanjutkan sekarang. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, saya akan membacakan salinan surat jawaban replik kepada majelis hakim. Silakan maju ke depan. Izin yang mulia, saya akan membacakan replik. Kepada yaitu yang terhormat Ketua Pengadilan di
Tinggi Negeri Palembang dengan hormat untuk dan atas nama penggugat. Kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dikemukakan oleh tergugat kecuali diakui penggugat secara tegas. Kedua, bahwa jika benar tergugat mengindahkan teguran tergugat dan mau bertemu, maka tergugat seharusnya mengirimkan pesan singkat terhadap penggugat. Ketiga, bahwa jika tergugat tidak memiliki etikat buruk dan tidak menggunakan nama produk yang serupa milik penggugat, maka seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung. Keempat, bahwa penggugat memohon agar penggugat segera mengganti nama produk yang dimaksud serta tidak mengulur-ulur waktu pada penggugat. Kelima, bahwa benar penggugat meminta untuk mengganti nama produk tersebut. Jika benar tergugat tidak mengubah serta mempertahankan nama produk tersebut yang serupa yang dimiliki penggugat kemudian dengan mengatasnamakan dirinya, maka penggugat akan dirugikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Subsider, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex acto et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat M. Ilham Bintang, SH, MH. Demikian dari kami yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat atas repliknya. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti atas replik dari pihak penggugat? Sudah ya mulia. Baik, kami persilakan kepada pihak penggugat. Apakah akan membacakan bentuknya langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan duplik langsung pada hari ini. Kami memohon waktu 8 hari untuk menyiapkan dupliknya yang mulia. Baiklah, bagaimana pihak penggugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan karena kami rasa 2 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengalihkan keputusan atas sidang waktu ini. Baiklah, biarkan kami berhenti sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak tergugat mempersiapkan bentuknya. Kami beri waktu selama 2 hari. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Dan bagaimana dengan saudara kuasa hukum penggugat? Apakah masih keberatan? Kami setuju yang mulia. Kami setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 2 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 3 Maret 2023 ya mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan bentuknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda sidang adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat dan pada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2023, sidang perkara perdata nomor 23/PDT-2023/PN Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Panitra, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat, tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdata nomor 23 garing PDT DG garing 2023 garing PNPLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marceliana sebagai pihak penggugat melawan Resti Setiawati selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia penggugat atas nama Fadia Marceliana dan kuasa hukum atas nama Muhammad Ilham Bintang SH.MH. Pada pihak penggugat siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia, tergugat atas nama Resti Setiawati. Hadir yang mulia kuasa hukum tergugat atas nama Eri Febriano SH.MH. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk menentukan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk menentukan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang akan ditentukan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat pada pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap untuk membacakan dupliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibaca. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Mohon izin untuk membacakan duplik. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini ingin menyampaikan duplik atas replik penggugat yang tertanggal pada 7 Maret 2023 sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban yang menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Kedua, bahwa tergugat sebenarnya tidak berniat untuk mengklaim nama produk tersebut karena pihak tergugat telah terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta atas nama produk yang disengketakan selama 2015 tanpa campur tangan penggugat. Tergugat merasa berhak untuk memiliki dan mampu untuk mengelola serta mengurus produk tersebut. Yang ketiga, bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat. Dalam konvensi yang kedua, memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tergugat menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum tergugat Eri Febriano SH.MH. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas duplik yang barusan saudara sampaikan. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Keberatan yang mulia, berdasarkan bantahan yang telah disampaikan kuasa hukum tergugat, kami tidak menyetujuinya karena kami tegak pada pendirian yang kami sampaikan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan, dan kami mohon kepada pihak tergugat untuk mengganti nama produk tersebut dengan tidak mengundur waktu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bisa menerima permintaan dari kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami akan tetap pada pendirian kami yang mulia. Kami akan mengajukan bukti saksi untuk memperkuat pernyataan dari pihak kami yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah bisa menerima? Keberatan yang mulia, kami juga akan menghadirkan bukti saksi sebagai bentuk pernyataan untuk memperkuat dari pihak kami. Baik, kepada pihak penggugat dan pihak penggugat, apakah siap menghadirkan saksi dalam waktu 2 hari? Siap yang mulia. Siap yang mulia. 2 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Ika?
hari Jumat tanggal 5 Maret 2023 yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat dan tergugat akan mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat pernyataan dari pihak masing-masing, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilakukan kembali pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda sidang adalah pengajuan saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Maret 2023, sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023 Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kalau tidak silakan panggil para pihak untuk masuk di ruang sidang. Kepada pihak penggugat, tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023/PNPLG tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marsialiana sebagai pihak penggugat melawan Reski Setiawati selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia penggugat atas nama Fadia Marceliana Dan kuasa hukum atas nama Muhammad Ilham Bintang, SH, MH. Kepada pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Hadir yang mulia tergugat atas nama Reski Setiawati. Hadir yang mulia kuasa hukum tergugat atas nama Eri Febriano, SHMH. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat yang akan diawali dengan bukti dari pihak penggugat dan dilanjutkan kepada pihak tergugat. Apakah dari pihak kuasa hukum sudah siap dengan bukti-buktinya? Dan apakah dari kuasa hukum pihak tergugat juga sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, dipersilakan kuasa hukum penggugat. Pada sidang hari ini, saya akan mengajukan bukti tertulis, berbukti sertifikat, dan mengajukan saksi. Pada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baiklah yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan untuk menunjukkan suratnya. Baik yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Hanya satu saksi yang mulia. Kepada panitia dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang.
Baik Yang Mulia. Saksi dari pihak penggugat dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Pada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Yang Mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Iya bisa Yang Mulia. Saudari sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja untuk menyerahkan data diri Anda. Kepada saksi penggugat, siapa nama saudari? Bunda Rizka Atlin Yang Mulia. Berapa umur saudari? 26 tahun Yang Mulia. Di mana tempat tanggal lahir saudari? Palembang 23 Juli 1997 Yang Mulia. Apa keluarga negaraan saudari? Warga negara Indonesia Yang Mulia. Agama saudari? Agama Islam Yang Mulia. Apa pekerjaan saudari sehari-hari? Sebagai staf pegawai PSI Yang Mulia. Di mana alamat saudari? Dekat Bumi Masjidah nomor 11 RT 6 RW 3 Salakapa Yang Mulia. Apakah saudari saksi bersiap untuk menjadi sumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan saksi untuk berdiri. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih, silakan kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Apakah saudari bisa mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Iya siap Yang Mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Kenal Yang Mulia. Dengan pihak tergugat? Kenal Yang Mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Hanya saja saya tetap di pihak penggugat PSI Yang Mulia. Dengan tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui perkara antara penggugat dan tergugat? Iya Yang Mulia. Sepengetahuan Anda, masalah apa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Masalah hak cipta Yang Mulia. Dari mana Anda mengetahui perkara tersebut? Dari penggugat Yang Mulia. Apakah saudari saksi tahu masalah yang disengketakan tersebut? Tahu Yang Mulia mengenai hak cipta produk milik PSI dan MSI Yang Mulia. Apakah saudari saksi tahu bahwa penggugat memang benar memiliki hak kekayaan intelektual atas produk PSI? Iya, saya tahu bahwa memang benar memiliki hak dan atas produk PSI sejak tahun 2021 Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui siapa pihak yang memiliki hak sesungguhnya atas nama produk tersebut? Mengetahui Yang Mulia, saya tahu betul bahwa pihak PSI yang lebih dahulu memiliki hak cipta nama produk tersebut. Apakah saudari saksi mengetahui adanya kesamaan atas produk PSI dengan produk MSI tersebut? Iya Yang Mulia. Silakan saudari saksi sebutkan di mana kesamaan dari kedua produk tersebut. Baik Yang Mulia, saya lihat dari bahwa kemasan kedua produk ini terdapat kesamaan dari bentuk, warna, dan kemasan produk. Apakah saudari saksi merupakan pengguna dari produk PSI? Iya benar Yang Mulia. Sejak kapan terakhir kali saudari menggunakan produk dari PSI? Perihal itu saya lupa Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Pada hakim benar-benar. Baik, kepada saudari saksi, apakah benar nama produk tersebut milik penggugat? Benar Yang Mulia, nama produk tersebut milik penggugat yang telah dimiliki lebih dahulu oleh penggugat. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Dari sertifikat yang memiliki penggugat Yang Mulia. Kapan saudari saksi diberitahu hal tersebut kepada penggugat? Apakah masih ingat pada hari apa, tanggal dan tahun berapa? Saya tidak ingat pasti harinya Yang Mulia, tapi kalau tidak salah pada November
2020 yang lalu Mulia. Baik, saudari saksi, apa saja yang dikatakan penggugat kepada Anda waktu itu? Penggugat menceritakan bahwa nama produk yang dimiliki benar miliknya yang mulia. Apakah penggugat memberitahu langsung sertifikat miliknya kepada saudari? Iya yang mulia, karena saya sudah lama bekerja di tempat penggugat yang mulia. Jika benar saudari saksi melihat secara langsung bukti sertifikat tersebut, apakah saudari saksi mengetahui kapan sertifikat bukti tersebut dibuat? Tahun 2021 yang mulia. Apakah saudari saksi yakin dan dapat mempertanggungjawabkannya? Iya saya yakin yang mulia. Cukup ini. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwa sejak tergugat menggunakan nama produk yang sama, pihak penggugat tidak pernah mengajukan bukti hak cipta atas nama produk tersebut? Tidak yang mulia, karena yang saya tahu bahwa pihak penggugat telah menggunakan nama produk tersebut yang sama terlebih dahulu yang mulia. Apakah saksi mengetahui bagaimana asal-usul dari perusahaan PSK menetapkan nama produknya? Iya yang mulia, sebelumnya saya bekerja di perusahaan PSK, saya telah mencari detail dan histori nama maupun pembuatan dari produk PSK ini yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi tadi mengatakan bahwa saudari mengenal penggugat. Apakah itu benar? Benar Pak. Bagaimana saudari saksi mengetahui ada bukti sertifikat hak cipta antara penggugat dan tergugat? Sudah saya katakan sebelumnya, saya mengetahui dari cerita hak cipta, cerita penggugat dan juga saya melihat secara langsung sertifikat bukti hak cipta milik PSK Pak. Pada kuasa hukum penggugat, mohon diperhatikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya. Baik, silakan. Baik yang mulia. Apakah Anda ada mengetahui perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat di atas kertas hitam dan putih? Saya tidak mengetahui hal tersebut Pak. Padahal sebelumnya saudari saksi mengatakan bahwasanya Anda merupakan pekerja lama di perusahaan PSK tersebut. Mengapa hal demikian tidak Anda ketahui? Untuk hal tersebut saya tidak pernah terdengar Pak. Saya menilik dari raut wajah Anda, sepertinya saudari saksi merupakan seorang beauty vlog. Kalau begitu, berarti perusahaan ini penghasilan yang Anda dapatkan sungguh sangat banyak. Benar tidak, saudari saksi? Tidak benar Pak, saya hanya staf pegawai dari PSK sebagai remaja dewasa lainnya yang aktif di media sosial. Baik, bagaimana saudari saksi bisa bekerja di perusahaan kosmetik milik PSK tersebut? Kebetulan kakak saya yang perempuan nomor 1 atau anak pertama di keluarga kami sudah bekerja di perusahaan tersebut Pak. Jadi saya bisa menjadi pegawai di perusahaan tersebut Pak. Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudari sampaikan dalam persidangan selain keterangan yang jadi saudari sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, pada saudari saksi, apakah saudari bersedia untuk dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Iya yang mulia, kami akan mengajukan bukti saksi. Kepada panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Baik yang mulia. Saksi dari pihak tergugat dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Pada saksi dari pihak tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat, yang mulia. Apakah saudari saksi bisa berbahasa Indonesia?
Ya, bisa yang mulia. Saudari sebagai saksi dari tergugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Kepada saksi tergugat, siapa nama saudari? Tri Ayu Landari yang mulia. Berapa umur saudari? 25 tahun yang mulia. Di mana tempat tanggal lahir saudari? Palembang 29 Februari 1995 yang mulia. Apa kewarganegaraan saudari? Saya warga negara Indonesia yang mulia. Agama saudari? Agama Islam yang mulia. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga yang mulia. Alamat saudari? Komplek Priara di Blok B5 nomor 8 Kota Palembang yang mulia. Apakah saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saksi untuk berdiri. Silakan berikan data saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sebagaimana yang Anda lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan kesaksian palsu. Apakah saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia? Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Iya, siap yang mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan tergugat? Kenal yang mulia. Dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah Anda mengetahui perkara antara tergugat dan tergugat? Iya, tahu yang mulia. Dari mana Anda mengetahuinya? Dari tergugat yang mulia. Pengetahuan saudari saksi, masalah apa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Masalah hak cipta produk yang mulia. Apakah Anda mengetahui nama produk tersebut siapa? Iya, tahu yang mulia. Nama produk tersebut milik dari saudara tergugat berdasarkan cerita tergugat yang disampaikan kepada saya. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingat tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa saudari tergugat menceritakan hal tersebut kepada Anda? Baik yang mulia, yang saya ingat hanya tahunnya saja, antara tahun 2015 sampai 2016 yang mulia. Apakah ada bukti yang lebih konkret lagi selain cerita yang disampaikan oleh tergugat? Tidak ada yang mulia selain cerita dari saudara tergugat. Ada yang mulia. Kepada saudari saksi, punya hubungan apa saudari dengan tergugat? Kebetulan tergugat tetangga saya yang mulia. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa nama produk tersebut benar awalnya milik MSI? Yang saya ketahui dari lamanya perusahaan tersebut berjalan yang mulia. Sejak kapan perusahaan MSI sudah berjalan? Sekitar dari tahun 2015 atau 2016 yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Baiklah yang mulia. Berdasarkan pernyataan diberikan saksi tadi, kami keberatan yang mulia. Karena jika hanya berdasarkan cerita saja, itu tidak bisa menguatkan bukti. Karena kami mempunyai bukti surat tertulis berupa sertifikat hak cipta. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baik yang mulia, dari pihak tergugat juga punya bukti sertifikat hak cipta yang mulia. Silakan untuk diantar ke meja majelis. Silakan bagi kuasa hukum penggugat untuk mengecek sertifikat yang dicantumkan oleh saudara kuasa hukum tergugat. Baik, mohon izin yang mulia. Baik yang mulia, di sini kami melihat bahwa sertifikat yang dicantumkan oleh tergugat berdasarkan keterangan merupakan bukanlah produk kosmetik, namun berupa catatan makanan dan minuman bukan untuk kecantikan.
kami merasa keberatan yang mulia. Jika dilihat dari sertifikat pihak kami, sudah lama yang mulia, dibuat pada tahun 2016 dan disahkan pada tahun 2016. Sedangkan sertifikat yang dibuat oleh pihak penggugat baru yang mulia dibuat pada tahun 2021. Pada saksi, apakah benar saudari saksi melihat sebelumnya bukti sertifikat dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Pada saudari saksi, apakah Anda bisa menceritakan sedikit terkait dengan perusahaan kosmetik milik MSK yang saudari katakan sudah ada sejak tahun 2016? Kemana lagi tempatnya? Karena tergugat merupakan tetangga saya yang mulia. Jadi waktu pertama perusahaan tergugat berdiri, mereka mengadakan syukuran. Kami sebagai tetangga diundang untuk menghadirinya. Saya ingat betul yang mulia, pada tahun 2015 lebih tepatnya yang mulia. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik. Kepada saudari saksi, apakah saudari bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik. Terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Silakan saudari saksi maju untuk meja majelis kami kita saudari. Baiklah. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari tergugat, mengapa Anda tidak mau mengikuti arahan permintaan dari saudari penggugat? Padahal penggugat sudah memiliki bukti tertulis berupa sertifikat hak cipta. Baik, kepada saudari tergugat, bagaimana tanggapan Anda? Mohon maaf yang mulia, karena dari pihak kami telah terlebih dahulu mengajukan hak cipta atas nama produk yang disengketakan yang mulia. Bagaimana saudari tergugat? Bagaimana tanggapan Anda? Mohon maaf yang mulia, bahwa benar pihak tergugat telah terlebih dahulu mendaftarkan nama produknya. Namun jika kita lihat dari sertifikat yang dimiliki oleh pihak tergugat, di sana tertulis serbuk minuman, bukan kosmetik. Sedangkan dari pihak kami itu mendaftarkan nama produk kami sebagai produk kecantikan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada jawaban dari saudari tergugat bisa diterima? Keberatan yang mulia, karena sertifikat yang dimiliki oleh saudari tergugat dengan catatan berupa makanan dan minuman yang mulia bukan sebagai produk kecantikan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah bisa diterima atau ada yang ingin disampaikan? Kami keberatan yang mulia. Berdasarkan perkembangan zaman saat ini, dengan catatan sebagai makanan dan minuman bisa saja dikatakan sebagai produk kecantikan. Zaman sekarang banyak produk kecantikan dengan berbagai macam, seperti tablet yang kemudian diminum atau serbuk yang diseduh lalu kemudian diminum. Seperti itu yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat. Keberatan yang mulia, karena yang dinamakan produk kecantikan merupakan hal yang dipakai di wajah dan jelas catatan terkait dengan kecantikan. Jika catatan makanan dan minuman itu merupakan hal yang dikonsumsi, sedangkan produk kecantikan tidak dapat dikonsumsi oleh tubuh dari dalam yang mulia. Baiklah, saya rasa sudah cukup atas pernyataan yang diberikan dari pihak tergugat dan pihak penggugat. Selanjutnya, pihak pengadilan akan menghadirkan expert atau saksi ahli untuk memperjelas kebenaran kasus tersebut. Panitera, silakan untuk mengambil saksi ahli untuk memasuki persidangan. Baik yang mulia. Kepada saksi ahli dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Pada saudari saksi ahli, apakah saudari dalam keadaan sehat? Iya sehat yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Iya yang mulia. Saudari sebagai saksi ahli, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan diri ke saudari. Kepada saksi ahli, siapa nama saudari? Rizky Anissa Salsabila yang mulia. Berapa umur saudari? 36 tahun yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Palembang 14 Maret 1987 yang mulia. Apa kewarganegaraan saudari? Indonesia yang mulia. Agama
Baik, silakan berdiri. Silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apakah saudari saksi siap untuk dimintai keterangan? Siap yang mulia. Menurut saksi ahli, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang apa? Baiklah yang mulia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang hak cipta dan kepemilikan barang dan nama produk yang mulia. Baiklah, menurut saksi ahli, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak cipta usaha dan produk hak cipta, bagaimana jika dilihat dari kasus ini? Ya yang mulia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang pencatatan dilihat dari kasus ini jika tergugat mengklaim nama produk hak cipta karena sudah menggunakan dan mengajukan nama produk yang dimiliki tersebut sejak lama telah diajukan hak ciptanya. Yang pertama, hak pakai atas nama produk dimiliki secara khusus oleh pihak yang mengajukan kepemilikan hak cipta terlebih dahulu. Yang kedua, penggunaan hak cipta atas produk yang dimiliki dipergunakan sepenuhnya oleh pemilik hak cipta yang sah dalam pencatatan hak sipil. Yang ketiga, hak pakai atas nama produk ciptaan merupakan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta yang sah. Yang keempat, ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak pakai atas nama produk diatur dalam pasal-pasal lainnya yang juga berkaitan. Namun dalam hal ini tidak ada pemberian akta hak milik kepada tergugat, maka tidak ada hak atas kepemilikan produk tersebut kepada tergugat yang mulia. Setelah melihat bukti dan keterangan saksi, menurut saksi ahli, apakah kasus ini penggunaan nama produk yang digunakan oleh pihak tergugat benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan, tidak dapat memberikan bukti yang kuat dalam hal ini. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang pertama, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas nama produk yang sama. Kemudian yang kedua, hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan. Mungkin itu saja. Bila mana ada pihak yang tergugat tidak ada dalam sebuah perjanjian, apakah hal tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum? Ya yang mulia, pihak tergugat yang tidak ada dalam sebuah perjanjian dan mengambil alih suatu objek termasuk kategori perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yang mulia. Baik, pada saksi ahli silakan untuk mengambil kartu saudari dan meninggalkan ruangan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023, sidang perkara perdata nomor 23/PDT-G/2023 Palembang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
sidang perkara perdata nomor 23/PDT-2023/PNPL tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Fadia Marsialiana sebagai penggugat melawan Reski Setiawati sebagai pihak tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan kepada para pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau amarnya saja? Cukup amannya saja, Yang Mulia. Cukup amannya saja, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa wan prestasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa wan prestasi antara Fadia Marsialiana umur 37 tahun, kerjaan wira swasta, alamat Jalan Raya Palembang, Rabu Mulin, Desa Karangpindah, RT 02, Kecamatan Belumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa Palembang. Dengan ini, pada tanggal 15 Februari, memberikan kuasa kepada Muhammad Ilham Bintang, sarjana hukum dan magister hukum, kerjaan advokat, alamat kantor advokat dan penasihat hukum di Jalan Perjuangan Nomor Payo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, kewarganegaraan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan validasi bukti-bukti yang ada serta telah mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti yang baik dan relevansinya dipertimbangkan atau dikesampingkan, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1, Pasal 72 dan pasal lain yang bersangkutan, maka dengan ini Pengadilan Negeri Palembang mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut. 2. Menghukum pihak penggugat untuk membayar kepada pihak penggugat sebesar 500 juta rupiah. 3. Pihak penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Kami, Profesor Dr. Andes Karmahataji, SPUM, sebagai Ketua Majelis, Sarah Azari, SHMH, sebagai Hakim Anggota 1, Bunga Cita Yudhanira, SHMH, sebagai Hakim Anggota 2. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Salsa Agustin SHMH sebagai panitera, serta dihadiri kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat. Demikian sidang putusan hakim hari ini. Kepada pihak untuk jika ada yang keberatan terhadap putusan ini, silakan untuk mengajukan banding selama kurun waktu 1 minggu dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya kepada pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon